Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismiarti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangka. Dalam koneksi antar materi, modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Fasilitator dengan Bapak Jayus MPD dan pengajar praktik Bapak Syahriawan MPD. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah adalah sebuah interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan faktor abiotik, unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmoni. Sumber daya yang ada di sekolah, jika dikelola dengan tepat, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Untuk mengelola sumber daya, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, di mana kekuatan ini memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset, asset-based approach, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Green dan Haynes 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dengan pendekatan berbasis aset, di mana pendekatan berbasis kekuatan hanya fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, dan selalu bertanya, apa sih yang kurang? Bukan fokus untuk mencari bantuan atau sponsor dari institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek tersebut. Pendekatan berbasis aset, di mana fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, membayangkan masa depan yang akan diraih dan apa saja cara berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Pendekatan ABCD itu sama dengan pendekatan PKBA, di mana menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pendekatan PKBA ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitasnya, mengidentifikasi dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan sekitarnya untuk menunjang proses pembelajaran. Aset yang dimiliki oleh sekolah ada 7, diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Cara mengimplementasikannya di lingkungan kelas, menggunakan ruangan yang tersedia sebagai sarana kegiatan pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran murid sesuai dengan kebutuhan mereka, berkolaborasi dengan rekan guru dalam pengelolaan sumber daya di kelas, dan berkolaborasi dengan komunitas paguyuban
dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk murid belajar. Di lingkungan sekolah, berkolaborasi dengan warga sekolah dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, membentuk komunitas untuk mengembangkan pembelajaran, menggunakan lingkungan alam di sekitar sekolah untuk kegiatan pembelajaran, dan menggunakan sumber finansial untuk mengembangkan sarana dan kegiatan di sekolah. Di lingkungan masyarakat, membangun relasi dengan masyarakat di sekitar sekolah, bekerja sama dengan pihak luar terkait pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti puskesmas, perpustakaan desa, pemerintahan desa, dinas pendidikan, dan kepolisian, dan melestarikan budaya dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, fisik, politik, agama dan budaya, sosial, lingkungan alam, dan finansial. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Untuk modal manusia, kepala sekolah dan guru memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta mengembangkan potensi yang mereka miliki. Modal agama dan budaya, pembiasaan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, serta penanaman kebiasaan sikap beriman dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan perubahan tingkah laku pada murid. Melestarikan adat dan budaya yang dimiliki daerah sekitar sekolah dapat membuat rasa mencintai akan tradisi yang dimiliki serta memiliki rasa percaya diri yang baik. Modal politik, di mana kebijakan kepala sekolah untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, kerjasama sekolah dengan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keremajaan, dengan pemerintahan desa dalam memberikan ruang membaca di perpustakaan desa, kepolisian untuk mengatur tingkah laku anak dalam kenakalan remaja. Modal sosial, di mana norma dan aturan yang mengatur tingkah laku murid dalam berinteraksi di sekolah untuk membuat murid memiliki kesadaran akan pentingnya budaya disiplin positif sehingga tercipta suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk murid belajar. Modal fisik, bangunan, dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Dan bangunan yang berada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar murid sehingga dapat membuat kualitas pembelajaran meningkat. Modal lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk sumber belajar murid, melestarikan dan membudidayakan tumbuhan di sekitar sekolah, mengajarkan murid untuk melestarikan lingkungan alam. Modal finansial, pemanfaatan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran, meningkatkan potensi murid, serta perawatan sarana prasarana untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bantuan dana CSR dari perseroan terbatas di sekitar sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah, serta komite dan komunitas paguyuban yang bekerja sama dalam setiap kegiatan yang menunjang pembelajaran murid. Keterkaitan dengan modul lain. Terkaitan dengan modul 1.1, guru sebagai pemimpin pembelajaran menuntun segala kodrat murid dan mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kompetensi aset atau modal yang dimiliki oleh guru. Terkaitan dengan modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3, sebagai pemimpin pembelajaran, guru memiliki visi yang berpihak pada murid dengan mengembangkan aset atau modal yang dimiliki.
Terkaitan dengan modul 1.4, menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah merupakan aset atau modal untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2, modul 2.1, guru memberikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam mengembangkan bakat dan potensi sebagai aset atau modal yang dimiliki. Modul 2.2, dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah, guru harus memiliki kompetensi sosial dan emosional yang stabil dan baik, sehingga dapat melihat hal-hal yang positif sebagai aset yang dimiliki. Modul 2.3, pemimpin pembelajaran melihat dan mengembangkan hal-hal yang positif yang dimiliki oleh guru serta rekan guru di sekolah, sehingga dapat mengembangkannya sebagai aset atau modal untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 3.1 dan modul 3.2 yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk memaksimalkan aset yang dimiliki sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Pemahaman sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari, saya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, dan sering berpikir untuk mencari permasalahan dan memperbaiki serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada saat terjadi pada rekan yang memiliki potensi, tanpa mengajak mereka berpikir untuk memecahkan persoalan dengan potensi yang mereka miliki. Setelah mempelajari, saya memahami bahwa ada 7 aset atau modal yang dapat digunakan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, agama dan budaya, politik, lingkungan alam, dan finansial. Pemimpin pembelajaran haruslah berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk melihat hal-hal yang positif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 3.2, yaitu terdapat 7 aset yang dimiliki sekolah untuk dikembangkan. Guru sebagai aset utama di sekolah harus mengembangkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan murid. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah. Demikian koneksi antar materi pengelolaan dalam sumber daya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.